Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah materi yaitu filsafat Yunani kuno. Dan untuk pembahasan pertama ini, saya akan mulai dengan membahas pengertian dan objek filsafat. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Filsafat atau filosofi berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Filosofia derivasi dari kata philos, atau philia, dan sophos. Philos artinya cinta. Philia artinya persahabatan dan tertarik kepada, dan sophos artinya kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan intelijensi. Jadi secara etimologis, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah love of wisdom. Pengertian etimologis ini sendiri menunjukkan bahwa manusia tidak pernah sempurna, memiliki pengertian komprehensif tentang segala sesuatu yang dimaksudkan kebijaksanaan, sehingga terus-menerus harus mencarinya. Berkaitan dengan apa yang dilakukannya, filsafat adalah pengetahuan yang dimiliki rasio manusia yang menembusi dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu. Filsafat menggeluti seluruh realitas, tetapi teristimewa mengenai eksistensi dan tujuan manusia. Dalam tradisi filsafat Yunani kuno, istilah filosofia digunakan pertama kali oleh Pythagoras, yaitu seorang ahli matematika dari Yunani kuno. Pythagoras ini adalah seorang pendiri mazhab Pythagoreanisme yang menjelaskan ajaran metafisis bahwa bilangan itu intisari dari seluruh benda atau dasar pokok dari sifat-sifat benda. Filsafat Pythagoras dan mazhab Pythagoreanisme ini dirumuskan dalam sebuah dalil, yaitu bilangan mengatur alam semesta, atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut number rules the universe. Awalnya secara tidak langsung dijelaskan oleh Thales. Para penulis sejarah filsafat mengakui Thales sebagai bapak filsafat. Thales adalah seorang filosof yang mendirikan mazhab filsafat alam semesta atau kosmos. Filsafat kosmos ini dikenal sebagai kosmologi yang mengajarkan bahwa unsur tunggal atau prinsip utama adalah dasar perubahan atau bentuk alam semesta ini. Namun para filosof Yunani kuno, termasuk dalam mazhab kosmologi, mereka berpendapat berbeda-beda dalam menuturkan prinsip utama atau asas pertama alam semesta. Mereka mengatakan bahwa prinsip utama atau asas pertama alam semesta adalah air atau apeiron, udara atau api. Di samping itu, pengertian filsafat dapat dijelaskan berdasarkan pada bagaimana para filosof menggunakannya. Secara umum, filsafat dapat didefinisikan sebagai berikut. Pertama, filsafat adalah upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik dan lengkap tentang seluruh realitas. Kedua, filsafat adalah upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar, serta nyata. Ketiga, filsafat adalah upaya menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan, berupa sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, dan nilainya. Keempat, filsafat adalah penyelidikan kritis atas pengandaian-pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Kelima, filsafat adalah disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu kita melihat apa yang kita katakan dan untuk mengatakan apa yang kita lihat. Untuk melengkapinya, berikut ini adalah beberapa pengertian filsafat yang dijelaskan oleh para filosof dari masa ke masa, mulai sejak masa Yunani kuno hingga masa modern. Untuk mengerti filsafat, Pythagoras mengemukakan bahwa manusia dapat dibagi ke dalam 3 tipe, yaitu mereka yang mencari kesenangan, mereka yang mencari kegiatan, dan mereka yang mencari kebijaksanaan. Tujuan kebijaksanaanlah dalam pandangannya menyangkut kemajuan menuju keselamatan dalam hal keagamaan. Sokrates menjelaskan filsafat dengan menganggap pengetahuan tentang diri sendiri melalui pencapaian kejelasan konseptual. Penjelasan ini adalah sebagai fungsi filsafat. Bagi Plato, objek filsafat adalah penemuan kenyataan atau kebenaran mutlak. Keduanya sama dengan pandangannya melalui dialektika. Aristoteles mengetengahkan bahwa filsafat berurusan dengan penelitian, sebab-sebab, dan prinsip-prinsip segala sesuatu. Dalam arti ini, filsafat kelihatannya identik dengan totalitas pengetahuan manusia. Akan tetapi, di dalam disiplin filsafat, pada umumnya terdapat disiplin yang lain, yaitu filsafat pertama, yang Aristoteles namakan sebagai teologi. Ini menyangkut prinsip-prinsip dan sebab-sebab terakhir, yang meliputi ide Allah, prinsip segala prinsip, dan sebab segala sebab. Dalam pemikiran Yunani kuno, filsafat pernah dibuat praktis. Filosof dari Kirene, Hegesias misalnya, berkeyakinan bahwa filsafat berfungsi mengajarkan cara menghindari penderitaan. Banyak kaum Epikurean menganut pandangan yang sama. Kaum Stoa menganggap perolehan apatia
atau ketenaran batin sebagai tujuan filsafat. Neoplatonisme percaya bahwa tujuan filsafat ialah bersekutu dengan yang ilahi. Selama abad pertengahan, filsafat dianggap mengganggu kehidupan iman, kecuali kalau diabdikan kepada teologi. Iman mesti mendahului akal. Untuk itu, teologi membawa kita kepada titik di mana akal tidak lagi berfungsi. Bagi Descartes, filsafat merupakan pembentangan atau penyingkapan kebenaran terakhir. Titik tolaknya ditemukan dengan mendesak keraguan sampai ke batasnya. Dari titik itu, tersingkaplah batas, yakni kepastian tentang eksistensi sendiri. John Locke berpendapat bahwa filsafat menuntut suatu analisis ide-ide yang memenuhi pikiran kita. Dalam analisis ini, ide-ide dikupas agar tersingkap unsur-unsurnya. Saint-Simon meyakini bahwa filsafat menjadi alat pengharmonisan dunia. Hegel berpendapat bahwa filsafat bertugas mendeduksi kategori-kategori. Maksudnya, ide-ide pokok untuk penafsiran hakikat semua hal. Dalam filsafat melalui sejarahnya, menghadirkan semua kebenaran mutlak dalam bentuk mutlak. Nietzsche meyakini misi pribadinya ialah berfilsafat dengan palu. Menurutnya, menghilangkan pengertian-pengertian yang sudah usang dalam dirinya merupakan kebaikan yang positif. Edmund Husserl memahami filsafat sebagai analisis fenomenologis, yang dimaksudkan untuk menemukan esensi-esensi di dalam pengalaman. Tak berhenti sampai di situ, Bergson mengutarakan bahwa filsafat pada pokoknya merupakan disiplin intuitif, sebab akal memfalsifikasikan kenyataan. Kendati demikian, kalau dinamisme intuisi diberikan peranan sentral, tampak hakikat statis akal yang berguna untuk memperkirakan apa yang akan dicapai secara intuitif. Pada hemat Ernst Cassirer, filsafat bertugas menelusuri perkembangan bentuk simbolis dalam semua bidang pemikiran sebagai ungkapan kemanusiaan. Schlick menemukan dua tugas di dalam filsafat. Pertama, eksplorasi logika ilmu pengetahuan. Kedua, pemurnian bahasa filosofis. C.D. Broad membedakan antara filsafat spekulatif dan filsafat kritis. Menurutnya, ia sendiri bertugas menguraikan banyak alternatif bagi problem-problem pokok, jadi memberi sumbangan kepada bidang filsafat kritis. Pada hemat Martin Heidegger, filsafat bertujuan menemukan kembali makna being, suatu warisan yang menurutnya dianut oleh filsafat Yunani kuno dulu. Ludwig Wittgenstein pada awalnya memandang filsafat sebagai analisis yang tidak selalu penting, mirip dengan pernyataan John Wisdom bahwa filsafat adalah penyakit yang disembuhkan. Tetapi kemudian dia melihat bahwa filsafat mempunyai peranan dalam menganalisis kelompok-kelompok konsep. Terakhir, Gilbert Ryle melihat fungsi filsafat sebagai analisis kategori mistik atau kekeliruan kategori. Menurutnya, banyak filosof yang jatuh ke dalam kategori mistik ini. Meski filsafat merupakan produk rasio, seperti yang dijelaskan sebelumnya, filsafat tetap bukan ciptaan dari rasionalisme. Karena rasio itu sendiri merupakan bagian integral dari keseluruhan manusia dan selaras dengan ciri-ciri lainnya dari manusia. Filsafat tidak hanya memuaskan pencarian manusia akan kebenaran, melainkan juga menerangi dan menuntun orientasi kehidupan manusia. Di pihak lain, hubungan ini memelihara hubungan filsafat dengan kehidupan dan membantu filsafat tetap bebas dari spekulasi-spekulasi yang sia-sia. Filsafat dalam pengertian ini tidak pernah merupakan produk dari suatu individu yang dapat dengan mudah jatuh ke dalam buayan khayalan tentang pengalaman-pengalaman pribadinya sendiri atau keisengan orang seusianya. Karenanya menyajikan gambaran yang menyimpang tentang kenyataan. Konfrontasi yang jujur dan sekaligus kritis dengan warisan filsafat dari umat manusia merupakan cara yang paling meyakinkan dan satu-satunya untuk mencapai kebenaran tertinggi. Sebab pertanyaan-pertanyaan abadi yang melanda semua manusia tersebut telah mendapat jawaban yang tersebar sepanjang abad dan dalam semua sistem. Maka terbentuk sebuah filsafat yang abadi, yakni Philosophia Perennis. Filosof sejati tidak menaruh kepercayaan buta terhadap otoritas dari para filosof besar dari masa silam, dan selalu mengulangi proposisi dan rumusan mereka. Sebaliknya, masing-masing zaman berhadapan dengan tugas mengajukan pertanyaan-pertanyaan abadi secara baru, dan menjawabnya secara baru juga. Atas dasar pengertian itu, filsafat mempunyai tempat dan kedudukan khusus. Filsafat tidak hanya terbatas pada salah satu bidang atau lapisan kenyataan, melainkan meliputi semua bidang dan semua dimensi yang diteliti oleh ilmu-ilmu lain. Selain itu, membuat bidang-bidang itu semua tanpa pengecualian menjadi objek langsung bagi penelitiannya. Ilmu-ilmu yang lain itu semua masih bersifat khusus atau regional, tetapi filsafat itu bersifat total. Misalnya ada filsafat alam, filsafat manusia,
filsafat kebudayaan, dan filsafat ilmu. Wajar jika dikatakan filsafat adalah cara memandang kenyataan dengan hampiran tersendiri. Maka filsafat seringkali disebut ilmu dalam pangkat kedua, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut a second level science. Sebagai objeknya yang utama, filsafat mempelajari semua objek sampai yang paling kaya dan ruwet, serta khususnya manusia dalam segala dimensinya. Objek ini disebut dengan objek material filsafat. Dalam konteks ini, filsafat memiliki kesamaan dengan ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kemanusiaan. Akan tetapi, alam dunia dengan segala dimensinya, seperti yang dipelajari oleh ilmu-ilmu alam, termasuk sasaran penelitian filsafat secara langsung, tak terkecuali hal yang paling sederhana pun. Akan tetapi, materi itu harus ditampung dalam objek formal filsafat. Kemudian, filsafat mempelajari semua ilmu lain sebagai cara pengetahuan manusia khusus untuk menghampiri realitas. Semua bidang tersebut oleh filsafat dipelajari menurut sebab-sebab yang mendasar. Hal ini juga dikenal dengan objek formal filsafat. Itu berarti bahwa semuanya diteliti menurut dasar-dasarnya yang sedalam-dalamnya, menurut intinya, menurut konteks yang paling lengkap, dan menurut limit-limit yang paling luas. Secara konkret, itu berarti bahwa semua bidang oleh filsafat dipelajari sejauh berkaitan dengan hakikat manusia sendiri. Sebab, hakikat manusia adalah objek yang paling kaya dan paling padat di dalam lingkup pengalaman manusia yang langsung. Akan tetapi, manusia lalu harus dilihat baik dengan keterbukaan bagi dimensi transenden, maupun sebagai keterbukaan terhadap dunia infrahuman. Manusia harus dilihat dalam keutuhannya, sehingga filsafat sebagai ilmu dicap oleh objek formal ini, manusia sebagai manusia. Dalam sejarah filsafat, sejumlah filosof menitikberatkan bahwa manusia sendiri sebagai pokok pemikiran dan penelitian filosofis. Misalnya menurut Protagoras, yaitu seorang sofis, dia mengatakan bahwa manusia adalah ukuran untuk segala-galanya. Namun sayangnya, Protagoras menarik kesimpulan yang salah, yaitu bahwa segala sesuatu menjadi relatif. Manusia sebagai titik pangkal dan pusat pemikiran dipentingkan oleh René Descartes dan rasionalisme, walaupun tetap Tuhan diberikan tempat. Selain itu, manusia diberi tempat sentral juga oleh personalisme dan eksistensialisme. Dengan demikian, objek filsafat akan menjadi lebih jelas jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Sebagaimana ilmu-ilmu tersebut, filsafat adalah pengetahuan tentang sebab peristiwa, tetapi amat khusus. Oleh karenanya, semua ilmu lainnya merupakan ilmu-ilmu khusus, yaitu hanya menggeluti sebagian realitas dan mencari sebab yang bekerja di dalam satu bidang terbatas dari realitas. Filsafat merupakan ilmu universal, sebab filsafat menyimak seluruh kenyataan dan menyelidiki sebab-sebab dasariah dari segala sesuatu. Filsafat juga melangkah terus hingga mencapai sebab akhir dan mutlak dari segala yang ada. Demikianlah pembahasan mengenai filsafat Yunani terkait materi pengertian dan objek filsafat. Dan tentunya pembahasan ini masih akan berlanjut pada video selanjutnya. Semoga materi ini dapat memberikan sedikit tambahan informasi dan ilmu pengetahuan bagi kita tentang ilmu filsafat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.